Ya, selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu dosen. Di sini kami ingin presentasikan tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Zaira Kaila Indravena. Di sini saya berperan sebagai moderator dan teman saya satu lagi yaitu Elizabeth Ivana Lila Perwita sebagai presenter dan teman saya satu lagi yaitu Citra Kurnia Dewi sebagai presenter juga. Terima kasih. Latar belakang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa tema dan alat untuk komunikasi yang utama di dalam negara Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menuju bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga tidak hanya sebagai sisi komunikasi saja, melainkan dapat digunakan sebagai simbol identitas nasional. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa tetap di Indonesia. Bahasa Melayu juga awalnya telah digunakan sebagai lingkungan pelancar atau yang sering disebut sebagai alat komunikasi antar kelompok. Selama sudah beberapa abad sebelumnya, bukti yang dapat ditemukan bahwa Indonesia sebelumnya menggunakan bahasa Melayu adalah di dalam sebuah prasasti. Di antaranya, yang pertama ada prasasti Tendukan Bukit yang berdiri pada tahun 638 Masehi. Yang kedua ada prasasti Talaktua yang berdiri pada tahun 684 Masehi. Yang ketiga ada prasasti Karanggahi yang berdiri pada tahun 688 Masehi. Prasasti yang disebutkan pada PPT ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama fungsi nasional dan fungsi sosial. Untuk fungsi nasional, bahasa Indonesia itu digunakan sebagai perekat antar daerah, ras, suku, dan budaya. Yang kedua, bahasa Indonesia itu digunakan dalam pemerintahan dan acara resmi. Yang ketiga, bahasa Indonesia itu digunakan sebagai wadah untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, fungsi sosial. Yang pertama, bahasa Indonesia itu memungkinkan orang dari berbagai daerah untuk saling berkomunikasi dan saling memahami. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia itu menunjukkan jati diri sebagai warga Indonesia. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia itu membantu dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu era kolonial, era masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Era kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Indonesia diwajibkan menggunakan bahasa kolonial atau Belanda. Tetapi banyak tokoh bangsa yang tidak setuju akan hal tersebut. Sehingga para tokoh bangsa berusaha mensosialisasikan bahasa sendiri untuk berkomunikasi. Kemudian, dengan tekad dan keberanian tokoh-tokoh bangsa, terutama para pemuda, mengadakan pertemuan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang disebut juga dengan Kongres Pemuda untuk berdiskusi bersama memikirkan nasib bangsa dan menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk kesetiaan kepada tanah air dan berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang menyatukan dalam mempertahankan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua ada masa Orde Lama. Bahasa Indonesia pada era Orde Lama digunakan dalam penyusunan Sumpah Pemuda.
yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan diupayakan standarisasi dan perbaikan ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada masa Orde Baru. Dalam masa Orde Baru, bahasa Indonesia mengalami perubahan ejaan supaya menjadi bahasa yang rasional, logis, sistematis, terpadu dan standar. Dengan melakukan penggantian ejaan Swandi menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia di era reformasi. Nah, penggunaan bahasa Indonesia ini di sini sudah ditentukan kedudukan dan fungsinya sebagai bahasa nasional yang resmi. Perkembangan bahasa Indonesia juga semakin pesat yang digunakan mulai dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dan penggunaan bahasa Indonesia juga sudah ada di halaman-halaman sosial media. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia itu digunakan untuk dapat menyatukan ras, budaya, dan agama di Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia juga membuat karya sastra dan seni yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari jati diri bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia digunakan dalam sektor pariwisata di Indonesia dan membantu dalam komunikasi antar wisatawan luar negeri dengan penduduk lokal. Kesimpulan dari sejarah tentang bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia sendiri berakar dari bahasa Melayu sejak dulu kala yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Hal ini memungkinkan komunitas lintas budaya dan wilayah. Bahasa Indonesia disebutkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Momen ini menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai nasionalisme bangsa hingga sekarang ini. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.